Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah desa kecil yang berada di kaki perbukitan, hidup seorang pria paruh-baya bernama Sanusi. Warga sekitar memanggilnya dengan sebutan Pak Sanusi Mantri. Julukan itu bukan tanpa alasan. Meski hanya lulusan diploma 3 keperawatan dari salah satu akademi kesehatan di kota kabupaten, Pak Sanusi dikenal memiliki keahlian khusus dalam bidang sunat atau khitan, terutama metode konvensional yang dianggap lebih aman dan terpercaya oleh warga pedesaan. Pak Sanusi bukan sekadar mantri yang datang lalu pergi setelah tugasnya selesai. Ia adalah sosok yang mendengarkan keluh kesah orang tua, menenangkan anak-anak yang ketakutan, bahkan sering memberi layanan tanpa meminta bayaran jika keluarga pasiennya kurang mampu. Kebaikan hatinya menyebar dari mulut ke mulut, hingga namanya dikenal tak hanya di desanya sendiri, namun juga di desa-desa tetangga bahkan sampai tingkat kecamatan. Hari itu, langit terlihat sedikit mendung, pertanda musim penghujan sudah mulai datang. Pak Sanusi baru saja selesai memeriksa seorang lansia yang mengeluh sesak napas ringan ketika seorang lelaki kurus dengan baju batik lusuh datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. Lelaki itu adalah Pak Parto, seorang warga dari desa Karangjati yang letaknya sekitar 15 km dari desa tempat Pak Sanusi tinggal. Assalamualaikum, Pak Sanusi. Sapa Pak Parto sambil mengelap keringat di dahinya. Waalaikumsalam. Loh, Pak Parto, ada apa ya? Kok kelihatan buru-buru? Pak Parto menghela napas panjang. Anak saya, Pak, si Bowo. Kami sudah sepakat hari ini akan dihitan. Tapi mantri dari puskesmas nggak bisa datang. Kami semua sepakat minta bantuan sampean. Pak Sanusi tersenyum. Alhamdulillah, saya siap. Insya Allah nanti sore saya berangkat. Jam berapa acaranya? Kalau bisa sore sebelum maghrib. Pak, biar malamnya kita bisa tasyakuran kecil-kecilan. Pak Sanusi mengangguk. Baiklah, nanti saya siapkan perlengkapan dulu. Sore itu bertepatan dengan Kamis Wage, malam keramat menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Tidak sembarang malam, karena Kamis Wage yang bertemu dengan malam Jumat Kliwon sering disebut sebagai malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata menjadi tipis. Orang tua zaman dahulu meyakini bahwa makhluk halus akan lebih aktif dan mudah berinteraksi dengan manusia pada malam itu. Pak Sanusi, meski memiliki pendidikan modern, tetap menghormati kepercayaan masyarakat setempat. Ia sendiri tidak pernah meremehkan hal-hal mistis. Bahkan, dalam setiap tugas yang dijalaninya, ia tak pernah lupa membaca doa-doa perlindungan. Sebab ia tahu, terkadang pekerjaan medis seperti khitan, yang tampak biasa bagi orang kota, bisa saja dianggap sebagai pelanggaran wilayah oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata, terutama jika dilakukan di desa-desa yang masih memegang kuat adat leluhur. Setelah selesai menyiapkan perlengkapan, pisau bedah, benang jahit, antiseptik, dan beberapa peralatan medis lainnya, Pak Sanusi mengenakan jaket tebal dan helm usangnya. Motor tua Honda Astrea Grand keluaran tahun 1995 yang sudah setia menemaninya bertahun-tahun itu kembali ia panaskan. Suara mesinnya agak berisik, namun masih cukup tangguh untuk menempuh jalanan desa yang berbatu dan licin karena sisa hujan semalam. Istrinya, Bu Marni, mengingatkan dengan nada cemas. Pak, ini malam Jumat Kliwon loh, jangan pulang terlalu malam. Pak Sanusi tersenyum. Namanya juga tugas, Bu. Insya Allah saya hati-hati. Sebelum berangkat, Pak Sanusi menyempatkan diri untuk berdoa di musola kecil di samping rumah. Ia membaca beberapa ayat pelindung dan memohon keselamatan dalam perjalanan serta kelancaran tugasnya. Selepas itu, ia pun melaju menembus senja yang mulai turun. Desa Karangjati adalah desa tua yang masih mempertahankan banyak sekali unsur adat. Di sana, rumah-rumah penduduk masih berdinding anyaman bambu dan beratap genteng tanah liat. Di setiap sudut desa sering dijumpai pohon beringin tua, tempat yang menurut warga dihuni oleh penunggu. Perjalanan menuju Karangjati tidak mudah. Jalanan tanah yang sempit membelah sawah dan kebun, melewati beberapa jembatan kayu tua yang sudah mulai lapuk. Di kiri kanan jalan,
Pepohonan menjulang tinggi dengan akar yang menjulur seperti tangan-tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Namun Pak Sanusi sudah terbiasa. Ia tahu bahwa ketakutan hanya akan mengacaukan pikirannya. Yang penting baginya adalah niat dan hati yang bersih. Motor tua Pak Sanusi menembus jalanan berlumpur yang mulai mengering. Suara mesinnya menderu pelan di antara gemuruh petir yang menggantung jauh di langit barat. Meski tubuhnya sedikit menggigil karena hujan dan dingin yang menusuk, pikirannya tetap fokus, menyelesaikan tugas hitan di rumah Pak Parto di Desa Karangjati. Sesampainya di perbatasan desa, suasana terasa jauh lebih hidup. Rumah-rumah mulai tampak, lampu minyak dan pelita menyala di sana-sini, menandakan bahwa warga tengah bersiap untuk acara selamatan. Beberapa anak kecil terlihat bermain petasan di halaman rumah sambil tertawa riang, tak menyadari bahwa malam itu, malam Jumat Kliwon, dianggap sakral dan penuh misteri oleh para orang tua. Pak Sanusi menghela napas lega. Setidaknya kini ia berada di lingkungan yang lebih ramai dibandingkan jalan sunyi yang baru saja ia lewati. Ia disambut hangat oleh Pak Parto dan istrinya yang langsung mempersilakan masuk dan menyuguhkan teh panas serta sepotong singkong goreng. Senyum Pak Parto tampak sumringah meski jelas tergurat kecemasan sebagai orang tua. "Bowo sudah siap, Pak?" tanya Pak Sanusi sembari menyeruput teh hangat. "Insya Allah siap, Pak Sanusi. Tapi ya, namanya anak kecil, takut-takut dikit," jawab Pak Parto sambil tertawa kaku. Di dalam rumah panggung sederhana itu, beberapa warga sudah berkumpul. Tikar pandan digelar di ruang tengah. Lampu petromas menyala terang, tapi sesekali berkedip seperti terkena tiupan angin meskipun semua jendela tertutup. Pak Sanusi mulai mempersiapkan perlengkapan. Sarung steril, pisau bedah, benang jahit, kapas, dan antiseptik. Ia menata semuanya di atas meja kecil yang dialasi kain putih bersih. Bowo, anak laki-laki berusia 9 tahun, tampak pucat saat didudukan oleh ibunya di atas kasur kecil yang sudah disiapkan. Matanya berkaca-kaca, namun tidak menangis. Ia hanya diam, menggigit bibirnya sambil memeluk bantal kecil. "Wah, ini anak pemberani nih," ujar Pak Sanusi sambil tersenyum menenangkan. Bowo mengangguk pelan, masih tanpa suara. Saat Pak Sanusi mulai melakukan pemeriksaan awal dan menyuntikkan anestesi lokal, suasana rumah tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Lampu petromas berkedip-kedip makin sering. Dari luar jendela, terlihat bayangan melintas cepat, seperti seseorang yang berlari melewati jendela. Tapi ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa. Pak Sanusi sempat menghentikan tangannya sejenak. Ia menoleh ke arah jendela. Bayangan tadi terlalu jelas untuk disebut ilusi. Namun ia tidak ingin membuat panik warga. Ia melanjutkan tugasnya dengan tenang. "Pak Sanusi, kok lampunya kayak mau mati ya?" tanya salah satu ibu yang duduk di sudut ruangan. "Iya ya, kayak ada angin lewat," timpal yang lain. Pak Sanusi tersenyum kecil. "Namanya juga malam Jumat Kliwon, Bu. Kadang begitu. Tapi jangan khawatir, kita tetap baca doa." Salah satu warga tua langsung memimpin membaca sholawat pelan-pelan, menyamarkan ketegangan yang mulai terasa. Suaranya lirih tapi stabil, memberikan nuansa religius yang menenangkan ruangan. Di luar, angin mulai bertiup kencang, membuat dedaunan dan pepohonan bergoyang. Suara serangga malam yang tadinya ramai, mendadak hening. Hanya terdengar suara pisau bedah yang menyentuh logam nampan, dan desah napas para warga yang menahan tegang. Pak Sanusi bekerja dengan cekatan. Tangannya bergerak pasti, mengikuti prosedur medis dengan tenang dan hati-hati. Tidak sampai 30 menit, proses hitan selesai. Luka dibersihkan, dijahit dengan rapi, lalu dibalut dengan perban steril. "Sudah selesai, Bowo, kamu hebat," ucap Pak Sanusi sambil menepuk pundak si bocah yang kini hanya meringis menahan nyeri. Warga langsung memberikan tepuk tangan pelan, seolah merayakan keberhasilan itu. Namun ketegangan belum hilang. Ibu Bowo membawa air putih dan menyuguhkan pada Pak Sanusi. Saat ia menyerahkan gelas itu, lampu petromas mendadak padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Jerit kecil terdengar dari beberapa perempuan. Para lelaki segera menyalakan korek api dan lilin. Ambil senter,"
Seru salah satu warga. Pak Parto buru-buru mengambil senter dari lemari belakang. Ketika cahaya senter menerangi ruang tengah, semua orang diam. Di dinding kayu dekat jendela, tampak bekas goresan panjang, seperti cakaran. Padahal sebelumnya tidak ada. "Pak Parto, ini apa?" tanya salah satu warga dengan suara gemetar. "Wah, saya nggak tahu. Mungkin tikus besar," jawab Pak Parto, meski matanya menyiratkan keraguan. Pak Sanusi berdiri, mencoba menenangkan suasana. "Sudah, jangan dipikirkan macam-macam. Mungkin tadi pas petromas nyala terlalu panas, kayunya mengelupas. Tapi ia tahu itu bukan goresan biasa. Bentuknya terlalu teratur dan terlalu tinggi untuk seekor tikus. Dan yang lebih mencurigakan, udara di ruangan mendadak menjadi dingin, sangat dingin, seperti ada es yang mencair perlahan di sekitar kaki mereka. Setelah beberapa saat, lampu petromas berhasil dinyalakan kembali. Suasana perlahan membaik. Para ibu mulai menyiapkan makanan untuk selamatan. Para lelaki mulai mengatur posisi duduk untuk pengajian singkat. Namun Pak Sanusi tidak bisa menghilangkan rasa ganjil yang mengendap dalam benaknya. Ia melihat ke arah luar jendela, dan sekali lagi ada bayangan. Bayangan tinggi, hitam, dan besar, berdiri diam di bawah pohon mangga tua. Tak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah rumah. Pak Sanusi membekukan pandangannya. Ia mencoba memastikan, namun bayangan itu hilang begitu saja, seakan larut bersama malam. "Pak Sanusi, ayo makan dulu," ajak Pak Parto. Pak Sanusi tersenyum, meski sedikit kaku. "Terima kasih, Pak, tapi saya harus bersiap pulang. Takut kemalaman." "Wah, malam Jumat Kliwon gini kok berani pulang sendiri?" celetuk salah satu warga sambil tertawa. Pak Sanusi hanya membalas dengan senyum tipis. Dalam hati ia tahu, ini bukan tentang berani atau tidak, tapi tentang tugas yang harus dituntaskan, dan doa yang terus dijaga. Sambil menyusun kembali perlengkapannya, Pak Sanusi sempat melirik keluar jendela untuk terakhir kalinya sebelum pamit. Jalanan gelap, hanya diterangi remang-remang bulan di balik awan. Angin kembali bertiup, membawa serta bisikan halus yang tak bisa ditangkap telinga, tapi terasa menusuk hati. Malam itu, ia tahu perjalanannya belum selesai, dan apa yang menantinya di jalan pulang mungkin bukan hanya gelap, hujan, atau lumpur, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Pak Sanusi melirik langit saat melangkah keluar dari rumah Pak Parto. Suasana sudah sangat gelap. Awan menggantung berat di langit malam, menutup cahaya bulan yang sebelumnya sempat menerangi jalanan desa. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang beterbangan. "Saya pamit, Pak Parto. Terima kasih atas jamuannya," ucap Pak Sanusi sambil menyalami tuan rumah. "Ngapunten, Pak, apa tidak lebih baik menginap saja? Lihat langit, sepertinya akan turun hujan lebat." Pak Sanusi menggeleng pelan. "Kalau saya menginap, besok pagi sudah ada jadwal lain. Lebih baik saya pulang malam ini saja. Insya Allah tidak apa-apa." Setelah berpamitan kepada semua warga yang hadir, ia menaiki motornya dan menyalakan mesin yang kembali meraung pelan. Suara petir mulai terdengar dari kejauhan, seperti peringatan alam bahwa malam ini bukan malam biasa. Beberapa meter meninggalkan desa, hujan turun tiba-tiba. Deras, langit seperti ditumpahkan ke bumi. Jalanan yang tadi hanya basah, kini berubah menjadi aliran lumpur. Roda motor selip berkali-kali. Pandangan Pak Sanusi terbatas. Hanya sejauh sorotan lampu depan motornya yang sudah redup karena usia. Tangannya menggenggam setang motor dengan erat. Jaketnya mulai basah kuyup meski sudah dilapisi mantel hujan plastik tipis. Kacamata yang ia pakai berkabut, memaksanya sesekali berhenti hanya untuk menyekanya dengan lengan baju. "Astagfirullah, ini hujan apa perang air?" gumamnya, mencoba tetap tenang di tengah badai malam. Namun, ia tahu jalan ini tidak bersahabat dalam cuaca seperti ini. Bahkan pada siang hari pun, jalanan ini licin dan rawan longsor. Apalagi di tengah malam Jumat Kliwon, dalam kondisi hujan deras dan petir menyambar.
Setelah berkendara pelan selama hampir 15 menit, ia tiba di daerah paling sunyi dari perjalanan itu. Hamparan sawah luas tanpa satupun rumah di kiri kanan. Gelap total. Tak ada suara manusia. Hanya deru hujan, gelegar petir, dan angin yang menderu seperti lolongan makhluk lapar. Disinilah motor Pak Sanusi akhirnya benar-benar tak bisa dikendalikan. Ban belakang selip, motornya oleng, dan ia nyaris jatuh ke parit kecil di pinggir jalan. Dengan susah payah, ia menahan motornya agar tidak tergelincir lebih dalam. Napasnya memburu, lututnya sedikit gemetar karena syok dan lelah. Ia sadar, jika dipaksakan, bukan hanya motornya yang rusak, tapi ia bisa celaka. Mata Pak Sanusi menyapu sekitar, mencari tempat berteduh. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat bentuk bangunan kecil. Sebuah pos ronda tua yang berdiri di pinggir sawah, tepat di bawah sebatang pohon randu besar. Ia memarkir motornya di dekat gubuk itu dan berjalan masuk. Atap gubuk bocor di beberapa bagian, namun cukup untuk berteduh dari hujan deras. Dindingnya terbuat dari bambu anyaman yang sudah rapuh. Lantainya kayu, basah dan licin karena udara lembab. Di salah satu sudut, terdapat bangku panjang tua dan meja kayu yang sudah reot. Pak Sanusi duduk di atas bangku itu. Ia melepas helm, mengibaskan air dari bajunya, dan menghela napas panjang. Namun baru beberapa menit duduk, rasa tak nyaman mulai menyusup ke dadanya. Suasana di dalam gubuk terasa aneh. Udara tidak hanya dingin, tapi juga berat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, namun hadir dan mengawasi. Hujan di luar semakin deras. Suara petir seakan mengguncang bumi. Angin menyelinap melalui celah-celah bambu, membawa suara yang samar, seperti bisikan. Pak Sanusi merapatkan jaketnya dan membaca istighfar pelan-pelan. Ya Allah, lindungi hambamu ini. Tiba-tiba, dari balik suara hujan, terdengar bunyi seperti langkah kaki. Pelan, mendekat, cepak, cepak, cepak. Pak Sanusi menoleh ke arah pintu gubuk. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin jelas, seolah seseorang berjalan mengelilingi gubuk. Ceplek, ceplek. Ia berdiri, pandangannya mengitari seluruh ruangan. Jantungnya berdebar kencang. Tangan kanannya meraih tas kecil di pinggang yang berisi air doa. Ia memegangnya erat. Lalu, seketika, suara langkah berhenti. Keheningan mencengkeram udara. Bahkan hujan seperti berhenti sejenak, menyisakan ketegangan yang menekan. Dan kemudian, terdengar suara berat, napas kasar. Harerer hahaha, harerer hahaha. Pak Sanusi merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Ia perlahan berbalik, namun tidak ada apa-apa. Hanya tembok bambu yang lembab. Tiba-tiba, dari celah bambu di sisi gubuk, tampak sepasang mata merah menyala menatapnya dari luar. Pak Sanusi tersentak mundur. Ia menjatuhkan senter yang sedari tadi digenggam. Cahayanya menyorot lantai dan memantulkan bayangan-bayangan bergerak. Ia buru-buru mengambil senter itu dan menyorot ke arah luar. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia kembali menghadap ke dalam, di pojok gubuk, berdiri sesosok tinggi besar, hitam legam, berbulu lebat. Makhluk itu diam, namun matanya menyala merah. Nafasnya berat, menguap seperti asap dari mulutnya. Tangannya panjang menjulur, kuku-kukunya hitam dan runcing. Tubuhnya mengeluarkan bau anyir bercampur aroma tanah basah. Pak Sanusi mundur, mulutnya gemetar membaca ayat kursi. Makhluk itu mulai bergerak maju. Langkahnya pelan, namun mantap. Setiap kakinya menapak lantai, terdengar bunyi duk, duk, duk. Hawa dalam gubuk menurun drastis. Napas Pak Sanusi membeku. Suara dari mulutnya nyaris tak terdengar lagi. Ia memejamkan mata, menyebut nama Allah berulang-ulang. Namun begitu ia membuka mata, sosok itu sudah tepat di depannya. Dan gelap. Pak Sanusi pingsan. Tubuhnya tergeletak di lantai gubuk, basah kuyup, berbalut lumpur dan daun-daun kering. Senter jatuh beberapa meter dari tubuhnya. Masih menyala namun cahayanya mulai meredup. Di luar, hujan perlahan reda. Kabut turun menyelimuti sawah. Gubuk kembali sunyi,
seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Hanya suara jangkrik yang kembali bernyanyi, seakan menyambut sesuatu yang sudah pergi, atau mungkin belum sepenuhnya hilang. Tubuh Pak Sanusi terbaring tak sadarkan diri di lantai pos ronda tua yang dingin dan lembab. Hujan sudah reda, hanya menyisakan titik-titik air yang masih menetes dari atap bambu. Kabut tipis mulai menyelimuti persawahan, menciptakan pemandangan yang tidak biasa, tenang, namun syarat ketegangan. Beberapa menit berlalu. Nafas Pak Sanusi mulai teratur kembali. Pelan-pelan, kelopak matanya terbuka. Pandangannya buram. Tubuhnya terasa berat seperti baru saja ditindih batu besar. Astagfirullah, lirihnya. Ia bangkit dengan susah payah, bersandar pada dinding bambu. Masih terngiang dalam benaknya sosok hitam tinggi besar yang muncul di tengah gubuk tadi. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Gubuk itu kosong. Hanya suara tetesan air dan lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Namun belum sempat ia mengatur napas dengan baik, terdengar suara langkah kaki dari arah sawah. Langkah itu pelan, berat, seolah menyeret beban. Tep, tep, krak, tep. Pak Sanusi menahan napas. Ia menoleh keluar jendela gubuk yang terbuka sebagian. Dalam kabut yang mulai menebal, tak tampak siapapun. Tapi suara langkah itu jelas, dan kini disertai dengan bisikan lirih, terlalu pelan untuk dipahami, namun cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Bisikan itu terdengar seperti namanya sendiri, Sanusi. Ia memejamkan mata sejenak, kedua tangannya bergetar, tapi ia sadar, ini bukan saatnya panik. Dengan suara pelan namun mantap, ia mulai membaca ayat kursi, lalu dilanjutkan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Lidahnya keluh, tapi ia paksa terus membaca. Saat itu, dari arah sawah yang tertutup kabut, melintas bayangan putih, tinggi, kurus, berjubah panjang. Bergerak cepat seperti angin, tanpa suara. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantung Pak Sanusi nyaris berhenti berdetak. Tak lama setelah itu, terdengar suara anak kecil menangis. Tangisnya lirih, serak, menyayat. "Pak, Bapak, aku takut." Pak Sanusi menatap ke arah luar dengan mata membelalak. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu semakin dekat. Tangis itu berubah menjadi rintihan, lalu menjadi tawa kecil. Tawa yang mengerikan, seperti suara mainan rusak. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar dari kejauhan, lirih dan tidak beraturan. Seperti suara latihan karawitan di padepokan, namun nadanya sumbang, nyaris menyakitkan telinga. Gamelan itu diselingi suara sinden, bukan nyanyian indah, tapi senandung yang menyayat, menyerupai tangisan yang dipaksakan menjadi lagu. Pak Sanusi mencoba berdiri tegak. Kakinya masih lemas, tapi ia tahu tidak bisa diam saja. Ia berjalan keluar dari gubuk, menatap ke arah jalan pulang. Kabut tebal menyelimuti, dan bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di pinggir sawah. Satu bayangan duduk memeluk lutut, tubuhnya kecil, menangis tanpa suara. Satu lagi berdiri di atas pematang sawah, menghadap ke arah Pak Sanusi, tapi tanpa wajah. Dan satu lagi, yang terbesar, berdiri tepat di depan pohon randu besar, tubuhnya hitam pekat, hampir menyatu dengan batang pohon. Pak Sanusi menahan desah napasnya. Ia tahu ia sedang berada di tengah perlintasan gaib. Malam Jumat Kliwon adalah malam ketika pintu antara alam manusia dan alam gaib terbuka. Dan ia, tanpa sengaja, telah masuk ke dalamnya. Ia mencoba kembali ke motornya, tapi langkahnya berat. Kakinya seperti ditahan tanah. Napasnya mulai sesak. Kabut semakin tebal. Angin kembali berhembus. Kali ini membawa aroma kemenyan dan bunga setaman. "Tolonglah, ya Allah," ucapnya lirih, hampir seperti rintihan. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Semua suara hening seketika. Lalu, terdengar tawa kecil, pelan, lalu makin lama makin keras. Diikuti oleh suara seperti benda berat jatuh. Bug! Di belakangnya, Pak Sanusi berbalik, dan apa yang ia lihat membuatnya membeku. Sosok tinggi besar hitam legam itu kembali muncul.
Kali ini lebih jelas. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya ditutupi bulu lebat. Matanya merah menyala, seperti bara api. Nafasnya menghembus uap yang berbau anyir. Sosok itu berdiri hanya beberapa langkah dari Pak Sanusi. Diam, tapi tekanan dari kehadirannya luar biasa. Pak Sanusi mencoba membaca doa, tapi lidahnya seperti terkunci. Suara yang keluar hanya gumaman tak jelas. Makhluk itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pak Sanusi mundur, tubuhnya goyah, lututnya lemas. Ia tak tahu harus lari kemana. Gubuk tak bisa melindungi. Jalanan gelap, kabut menutup semua arah. Sosok itu kini sudah sangat dekat. Tangannya yang besar terjulur, kuku-kukunya panjang dan tajam. Lalu, dari mulutnya yang menganga, terdengar suara, "Kenapa masuk wilayahku?" Pak Sanusi berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dunia seolah membeku. Lalu semuanya kembali gelap. Pagi harinya, suara ayam berkokok membangunkan para petani di desa Karangjati. Seorang bapak tua yang hendak ke sawah terkejut saat melihat sesosok tubuh tergeletak di pos ronda tua di pinggir sawah. "Loh, ini kan Pak Sanusi," serunya. Warga segera berdatangan. Mereka menemukan Pak Sanusi dalam keadaan pingsan. Tubuhnya penuh lumpur dan daunnya berserakan. Nafasnya masih ada, meski sangat lemah. Beberapa orang segera berlari ke desa memanggil bantuan. Tak butuh waktu lama, sekelompok warga datang membawa tandu darurat dari bambu dan sarung. Mereka menggotong tubuh Pak Sanusi dengan hati-hati menuju rumah kepala desa, yang kebetulan juga seorang dukun pijat dan tetua adat yang disegani. Di rumah itu, Pak Sanusi dibersihkan, diganti bajunya, dan diberi minum air hangat bercampur rempah. Ia hanya diam. Tubuhnya menggigil meskipun sudah dibalut selimut tebal. Warga yang menunggu di luar rumah saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Katanya semalam dia pamit pulang habis hitan di rumah Pak Parto. Tapi kok bisa pingsan di gubuk sawah itu? Apa kesambet? Ah, itu tempat angker. Loh, dulu katanya pernah ada orang kesurupan di situ. Saat matahari mulai meninggi, barulah Pak Sanusi bisa berbicara. Suaranya lirih, lemah, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk semua yang mendengarnya berdiri. "Saya melihat sosok tinggi besar, matanya merah, tubuhnya hitam, berambut. Dia tidak ingin saya lewat di sana." Kepala desa mengangguk perlahan, sementara beberapa warga mulai membaca istighfar. "Gendruwo," ucap Pak Lurah datar. "Itu penunggu sawah dekat randu besar. Dulu tempat itu memang sudah diberi sesajen tiap malam Jumat Kliwon. Tapi sejak banyak anak muda yang tak percaya, sesajen itu ditinggalkan." Pak Sanusi menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Ia merasa ringan setelah menceritakan apa yang dialaminya. Ia tidak gila, ia tidak bermimpi. Ia sadar betul bahwa malam itu ia masuk ke dalam wilayah yang bukan miliknya. Dia bilang, "Aku masuk wilayahnya." Kabar tentang kejadian yang dialami Pak Sanusi menyebar cepat, lebih cepat dari angin yang berembus di atas hamparan sawah. Awalnya dari para petani yang melihat langsung tubuhnya tergeletak di pos ronda, lalu ke ibu-ibu pasar, sampai akhirnya cerita itu menyebar ke desa-desa tetangga. Di warung kopi, di pertemuan RT, bahkan di acara pengajian, kisah Pak Sanusi menjadi pembicaraan hangat. Gendruwo muncul lagi, korban baru, si Mantri Sanusi. Katanya dia sampai pingsan, dibisiki terus-terusan. Dia lihat bayangan putih, suara gamelan, anak kecil nangis. Desa Karangjati kembali dihantui ketakutan lama. Malam Jumat Kliwon kembali dianggap malam terlarang. Beberapa warga bahkan menghidupkan kembali tradisi lama, menaruh sesaji di persimpangan jalan dan pos ronda, membakar kemenyan, dan menggelar doa bersama untuk menenangkan penghuni tak kasat mata. Namun yang paling mengejutkan, meskipun sempat trauma, Pak Sanusi tidak meninggalkan profesinya. Ia tetap menjadi mantri sunat keliling. Bahkan setelah kejadian itu, ia semakin dihormati. Banyak yang menganggapnya bukan sekadar mantri, tapi juga orang yang pernah melewati batas dunia.
Dalam banyak acara, Pak Sanusi kerap diminta untuk menceritakan pengalamannya. Ia tidak membesar-besarkan, tidak pula menggampangkan. Ia hanya menceritakan sesuai apa yang ia alami, tanpa tambahan bumbu, tanpa dramatisasi. Baginya, pengalaman itu adalah pengingat bahwa manusia punya batas, dan bahwa alam ini bukan hanya dihuni oleh makhluk yang tampak. "Aku cuma orang biasa," katanya pada suatu malam saat diminta bicara di pengajian desa. "Tapi malam itu, aku sadar bahwa kadang kita terlalu sombong. Kita menganggap kita paling tahu, paling kuat, padahal ada dunia lain di sekeliling kita. Mereka tak terlihat, tapi nyata." Warga terdiam mendengar itu. Bahkan anak-anak muda yang tadinya sering nongkrong di pos ronda mulai berpikir 2 kali setiap kali malam Jumat Kliwon tiba. Tahun berganti, pos ronda tua itu akhirnya direnovasi. Tapi tak ada yang berani menempatinya di malam hari. Pohon randu besar masih berdiri di belakangnya, menjulang diam seakan menjadi saksi bisu semua yang pernah terjadi. Cerita tentang Pak Sanusi berubah menjadi legenda. Di kalangan anak-anak, kisahnya menjadi dongeng sebelum tidur. Di kalangan orang dewasa, ceritanya menjadi pengingat agar tidak sembrono terhadap alam gaib. Di daerah Karangjati dan sekitarnya, nama Pak Sanusi tetap harum. Tidak hanya sebagai mantri sunat, tapi sebagai sosok yang pernah bertemu dan selamat dari makhluk penunggu sawah yang terkenal ganas, gendruwo. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, warga akan saling mengingatkan, "Jangan pulang malam ya, ingat cerita Pak Sanusi. Kalau lewat jalan sawah, baca doa dulu." Pos ronda itu, walau sudah dibongkar, tetap saja auranya beda. Bagi Pak Sanusi sendiri, malam itu akan selalu ia kenang sebagai malam yang mengubah pandangannya terhadap hidup. Ia sadar, tidak semua hal bisa dijelaskan oleh ilmu atau logika. Kadang, untuk bisa memahami dunia, kita hanya perlu satu hal, rasa hormat kepada sesama manusia dan kepada mereka yang tak terlihat. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.